Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la syahadat abdi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasin wallah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Balagha rasulun nabil aminul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin, jamaah subuh hari ke-20 bulan suci Ramadan yang penuh rahmat, bulan suci Ramadan yang penuh ampunan, bulan suci Ramadan yang akan membebaskan kita dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita, beruntunglah kita ketika kita bisa melaksanakan Ramadan dengan baik. Karena ada orang melaksanakan Ramadan tidak kurang baik. Puasa tidak salat. Itu artinya melaksanakan Ramadan kurang baik. Puasa tapi tidak pernah mengaji. Itu artinya melaksanakan Ramadan tapi tidak kurang baik. Siapa yang dianggap melaksanakan Ramadan dengan baik? Mereka yang melaksanakan salat malamnya secara maksimal. Secara maksimal, maqama Ramadan. Jadi kalau malam itu kita harus salat sebanyak mungkin. Ya makanya para sahabat itu ada yang tarawihnya sampai 40 rakaat. Ya. Nabi 8, tapi di rumahnya bengkak kakinya. Kalau kita di masjid 8, di rumah tidak tambah. Bagaimana ini? Karena kita tidak bisa di rumah tambah, ya makanya sahabat ada juga mengambil 20. Kalau 40 mungkin terlalu berat lihat kita, tapi 20 itu berada di tengah-tengah. Itulah yang dimaksud melaksanakan qiyamul lail secara maksimal atau salat di malamnya secara maksimal tentunya. Apalagi 10 terakhir Ramadan. Nabi tidak pernah tidur. Salatnya disambung dari Isya, tarawih, salat malam sehingga salat subuh 10 terakhir. Iktikaf di masjid terus. Kebutuhan dan perlengkapan Nabi dibawakan oleh istrinya. Terutama orang tua saya semua yang sudah tidak bekerja di siang hari. Ya, yang kerjanya tinggal di rumah menikmati hidup
sisa-sisa usia, ibaratnya tinggal anak cucu yang memberikan pelayanan kebutuhan sehari-hari. Maka jangan sia-siakan sebelum terakhir. Sekalipun kita bilang dekat di rumahku, iya betul. Tapi itikaf yang terbaik itu adalah tidak meninggalkan masjid selama 10 hari 10 malam. Itulah itikaf yang terbaik. Ya. Dan disitulah kesempatan kita memperbanyak salat. Salat apa saja. Ada salat sunnah mutlak yang biasa kita tidak kerjakan. Ya. Siangnya berpuasa. Itu yang dimaksud melaksanakan Ramadan dengan baik. Man qama Ramadan wa man shama Ramadan. Malamnya berbanyak salat, siangnya berpuasa. Orang tua semua, Nabi kalau di 10 terakhir itu selalu membangunkan istrinya salat malam. Ya tentu karena Nabi kan rumahnya bersampingan dengan masjid. Ya. Jadi kalau kita, siapa yang duluan bangun? Kalau istri yang duluan bangun, ya istri yang bangunkan suami. Kalau suami yang duluan bangun, maka suami yang bangunkan istri. Itulah yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan cuma kebutuhan dunia terpenuhi yang dimaksud sakinah, mawaddah, warahmah. Kebutuhan spiritual juga terpenuhi. Anggota keluarga sama-sama beribadah dengan baik. Ya itulah juga yang dimaksud dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Ada orang menanggapi, memahami sakinah, mawaddah, warahmah itu kalau terpenuhi sandang, pangan dan perumahan, tidak terpenuhi ibadah aja keluarga. Anaknya dibiarkan saja kemana-mana, tidak diurusi ibadahnya. Nah, itu artinya tidak sempurna sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu terutama 10 terakhir ini, jangan kisama salat di 10 terakhir dengan 20 yang lewat. Kalau tidak pernah kita tarawih 20, mulai sebentar malam tarawih 20. Jangan sia-siakan. Karena ini malam Jumat lagi. Ada keterangan menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu kalau dia berada dalam 10 terakhir malam Jumat, biasanya hadir di malam Jumat. Jangan-jangan malam Jumat ini sebentar. Sekali masih ada malam Jumat berikutnya. Ya. Jadi malam Jumat dan malam 27 itu yang menurut riwayat. Jadi kalau sebentar malam kita semua tinggal di masjid sini, banyak salat. Ya. Makanya kalau salat malam itu memang sebaiknya ada yang mengurusi makan sahur. Ada panitia yang mengurusi makan sahur semuanya supaya tidak kemana-mana, tidak pulang ke rumah. Tapi sudah salat tarawih 20 rakaat, tadarus lagi, ya mungkin ada tausiah lagi, ya istirahat lagi, minum kopi lagi. Ya di sini bisa disiapkan ini snack untuk di masjid. Tapi jangan sampai makannya yang banyak, salatnya yang kurang, ibadahnya yang kurang. Ya. Orang tuaku semua, sekali lagi, waktunya kita memperbanyak ibadah kepada Allah, terutama di 10 terakhir. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah Al-Malik Al-Aslami. Kayaknya pernah juga saya singgung tapi lama di sini. Ini sahabat Nabi mengurusi seluruh kebutuhan Nabi sampai cerek berlurunya pun diurusi. Ya, begitu inginnya mengabdi kepada Rasul. Tapi suatu ketika berpisah dengan Nabi. Ya, terpengaruh dengan orang lain, akhirnya mencuai ikut ke orang lain. Di situ sudah tidak rajin ibadah.
Akhirnya ketemu kembali dengan Nabi. Pada saat ketemu dengan Nabi, hampir Nabi tidak kenal lagi itu sahabatnya, karena penampilannya tidak bersih lagi. Orang Buis bilang kita merantas. Ya. Kenapa? Karena tidak ada lagi cahayanya Nabi sama dirinya, karena dia meninggalkan, berpisah dengan Nabi. Sama dengan itu orang, kalau ada orang suka ikut sama ulama-ulama, itu kelihatan itu bercahaya, mengurusi ulama, menjadi ajudan ulama, patetena sandalena ulama. Ada orang begitu, sengaja mengabdi, bahkan makanan, sisa-sisa makanannya ulama, minumannya dia minum, dia makan. Ya kira-kira kurang lebih begini ini sahabat ini. Pada saat ketemu, kenapa begitu modelmu ya Rabi'ah? Ya begini ya Rasul, mungkin karena saya tidak berada di sisi Rasul, tidak berada di samping Rasul. Terus kalau begitu, apa kau butuhkan dariku? Tapi karena Rabi'ah ini orang pintar, beda kita mungkin. Kalau kita, seandainya kita yang ditanya oleh seseorang, ketika pertanyaannya begini, apa kau minta dariku? Kira-kira jawaban tak apa? Mungkin ada yang minta, saya mau uang, saya mau hadiah, saya mau macam-macam lah materi yang kita minta, pasti begitu. Ya, istilah adakah? Kalau sudah bilang adakah berarti materi itu. Adakah ampau? Oleh kalau ada anggota DPR datang, ada wali kota, adakah? Tapi selalu di pikiran kita adalah materi. Ketika kita menginginkan sesuatu dari seseorang, tapi Rabi'ah ini ternyata bukan. Ya, sangat cerdas. Ya Rasulullah, karena kau mengatakan kepada aku, kau butuh apa dariku, minta apa dariku, maka yang aku minta saat ini ya Rasul, bolehkah aku bersamamu di surga? Luar biasa, permintaan yang sangat luar biasa. Dia ingin bersamanya Rasul di surga. Ya. Kalau begitu, kenapa tidak? Ya langsung juga Rasul respon, kalau begitu kenapa tidak? Sedangkan orang lain yang tidak pernah bersamaku, tapi dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa Tuhan adalah satu-satunya dan aku adalah Rasul Allah, itu pun juga akan masuk dalam surganya Allah. Apalagi kamu sahabatku. Maka berterima kasihlah Rabi'ah. Tapi ini Rabi'ah bertanya lagi, kalau begitu ya Rasul, apa yang saya lakukan ya Rasul supaya aku bisa bersamamu di surga ya Rasul? Apa jawaban Rasulullah? Alaika bikasratis sujudi lillah, fa innaka la tasjuda lillah sajdatan rafaqallahu biha darajatan hattan anka biha khati'atan. Apa maksud dari hadis ini? Kalau engkau ingin bersama aku di surga, bantulah aku banyak sujud kepada Allah. Setiap sujudmu dosamu akan diampuni, setiap sujudmu diangkat derajatmu oleh Allah. Kira-kira kalau kita cuma sembahyang fardu, banyak sujud atau tidak? Hah? Banyak sujud atau tidak? Belum. Nanti bisa dikatakan orang banyak sujudnya kepada Allah kalau banyak salat sunatnya. Bukan pilih ibadah yang paling sedikit, tapi pilih ibadah berbanyak salat sunat. Itu baru dikatakan banyak sujud kepada Allah. Tapi kalau baru mengandalkan salat fardu, hanya 30 kali sujud dalam sehari kalau tidak salah. Bisa dihitung. Tadi subuh ini kita cuma sujudnya 4 kali. Duhur sebentar 8, 12.
tambah asar 20, 26, 30 ya, 30 ya, 30, 34 ya, kali ini 1 bulan berapa? 1 bulan 30 hari berapa itu? 100 bisa dihitung tak? 900 per tahun, per bulan ya, kali 1 tahun 12 bulan. Anak semua kecil pun bisa hitung. Kalau semua anak kecil saja bisa hitung, banyak atau sedikit? Jawab Ki, banyak atau sedikit? Sedikit. Masa banyak? Ini tidak mau kaya ini. Sedikit. Saya tanya Ki, berapa tabungan Kak? Berapa uang Kak? Mungkin kita jawabnya 10 juta. Bisa dihitung kan? Kalau kita bilang, tidak tahu Kak, berapa ya, ada berapa rekeningku. Itu artinya apa? Kalau sudah tidak bisa dihitung, itulah yang dimaksud banyak. Hanya dengan memperbanyak salat sunat, baru dianggap sujud kita kepada Allah banyak. Itulah permintaan Rasulullah kepada sahabatnya Rabi'ah al-Malik al-Aslami. Kalau ingin engkau bersama aku di surga, surga kan banyak tempat Pak. Kita pilih yang mana? Mau sama Rasul atau mau sama bajingan? Kan tentu kita mau sama Rasul. Ternyata ringan Pak. Tidak pakai biaya, itu banyak salat, tidak banyak biaya. Ada biayanya enggak salat sunat? Yang ada biayanya itu berinfak, naik haji, ada biayanya. Tapi kalau salat sunat tidak pakai biaya. Tapi kenapa kita malas? Kita selalu pilih ibadah-ibadah yang seandainya ada tarawih 2 rakaat itu kita pilih. Tapi ini terutama 10 terakhir. Orang Bugis bilang nak kacicing, nabita nasio perutna bawa wana sampai amai lipat nak, kira-kira begitu. Tapi kan Nabi tidak pakai sarung kayak kita, tapi kira-kira begitu mengencangkan ibadahnya kepada Allah, terutama salat. Tidak terhitung rakaatnya salatnya Nabi kalau bulan suci Ramadan, terutama 10 terakhir. Kenapa kita malas salat sunnah? Jawabannya karena kita selalu memahami sunnat jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak. Itu yang bikin malas kita. Itu yang bikin malas kita. Jangan pakai itu definisi. Sunnat jika dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya rugi. Kita sudah sebut. Wal asri innal insana lafi khusr. Rugilah orang yang melewatkan hari, waktu, siang, malam, lalu tidak memperbanyak amal sah. Mana itu amal saleh? Bukan fardu amal saleh. Fardu itu adalah kewajiban. Kalau tidak dikerjakan, di blender. Tapi amal saleh itulah sunnah. Itulah amal saleh. Semakin banyak salat sunnata, semakin banyak bersedekah, semakin banyak berinfak, berarti semakin banyak amal saleh. Momentum Ramadan 10 terakhir, jangan salat tak seperti 20 terakhir, 20 kemarin, apalagi di luar Ramadan. Salat sunat dikerjakan di Ramadan sama nilainya salat fardu di luar. Itu yang kita ingat, dihafal. Jangan yang kita hafal kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Pasti makutuki. Ya, saya kira ini sekedar brainstorming saya kepada orang tua aku semua, apalagi yang sudah tua-tua lah. Masa salat kita seperti dulu-dulu terus? Ya, janganlah. Perbanyaklah salat, terutama 10 terakhir ini. Kalau perlu, ya jamaah masjid Nurul Islam kalau Kubodoa 10 terakhir semua ada di masjid untuk melaksanakan iktikaf. Kalau tidak bisa sama sekali 24 jam atau 10 hari penuh,
jangan tidak ikut terutama salat malam secara maksimal. Ya, karena insya Allah dengan ketulusan keikhlasan kita pasti kita mendapatkan percikan-percikan dari Lailatul Qadri. Siapa yang mendapatkan percikan Lailatul Qadri, nilainya sama kalau dia beribadah kepada Allah 80 tahun. Berapa murtad? Ya, tidak sampai 80 tahun, syukur kita. Itu minta umatnya Muhammad itu pendek. Kenapa? Ya memang sebentar hidup tapi nilainya lama. Karena ada 80 tahun. Kalau tiap tahun dapat Lailatul Qadri, percikannya berarti setiap tahun kita mendapatkan nilai dari ibadah kita sama dengan 80 tahun. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita lahir batin sehingga bisa melaksanakan Ramadan dengan baik, terutama di 10 terakhir. Maksimalkan ibadah kita, ya terutama salat kita, jangan sampai kita salat seperti biasa-biasa saja, terutama 10 terakhir ini. Inilah, mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih karena masih ada kegiatan kita di sini. Ini juga penting diikuti, Pak. Jangan kita tidak ikuti, ini mengaji bersama. Ikuti Ki. Biar kita tidak tahu membaca Al-Quran, duduk saja di tempat, jangan cerita. Dengarkan, ikuti sampai 1 juz itu, kita juga dapat pahala 1 juz. Itulah mendasari saya di Al-Markas mempelopori tarawih 1 juz. Karena supaya itu jamaah yang tidak lagi bisa baca Quran, ya karena ikut 30 malam 1 juz, maka dia juga hatam Al-Qurannya 1, dipakai lagi salat. Ya, cuma saya lihat di Nurul Islam belum berani adakan tarawih 1 juz 1 malam. Apalagi alasan, ada sadli, ambil sadli 1 juz 1 malam. Coba tahun depan, bisa nggak? Coba. Terong itu sekarang sudah 1 juz. Dulu dia bilang mau aja kalau sadli, saya bilang ambil mi. Sadli ini tiap subuh ada di sini. Ambil 10 malam, coba-coba tahun depan 1 juz. Kalau mau rasakan namanya tarwih. Itulah dimaksud betul-betul. Betul-betul. Sebutnya dulu. Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi. Kalau ibadah lazim loyo. Tapi kalau saya bilang tiap malam di Nurul Islam saya akan bagi amplop, bilang oh saya juga mau. Apalagi ibu-ibu merampas kalau perlu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa, Pak Imam berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin masjidullah. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahu wa afana katsirin mimma halaka tafdila. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal jusami wa sayyi'il asqami. Allahumma subhana asmikallahir rabbil alamin. Allahumma bika subhana wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fatha wa nasra wa barakata wa nura wa huda wa na'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma ba'da. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa zakatana wa siyamana wa hajjana wa umratana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa julusana wa tahassyuana wa ta'abbudana wa tadarruana wa qira'atana wa jama' ibadatana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma firna min kulli bala wa min kulli fitnah wa min kulli su' wa min kaidil kaidin wal hasidin wal hakimin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya minta ketulusan sekali lagi untuk menghadiahkan Al-Fatihah orang-orang yang berjasa terhadap pembangunan masjid ini sejak awal berdirinya hingga sekarang. Bagi yang masih hidup, semoga diberikan kekuatan lahir batin istiqamah untuk memakmurkan masjid ini, membangun masjid ini, memelihara masjid ini, dan yang telah meninggal kita semoga diberikan tempat yang layak di sisinya. Ala haziniya intisari Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.